الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. Jamaah salat zuhur masjid Jami' Fatahillah yang Allah muliakan, tidak ada di antara kita kecuali sangat memperhatikan apa yang paling kita anggap mulia dalam diri kita, yakni wajah. Karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan satu doa. Setiap kali kita bercermin, maka yang tampak adalah pertama wajah kita. Kita bercermin, terutama para wanita yang barangkali lebih rajin bercermin, kita berdoa, Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, perbaikilah akhlakku sebagaimana Engkau telah memperbaiki tampilanku. Atau ya Allah, sebagaimana Engkau telah memperbaiki, memperindah apa yang tampak dariku, yakni wajah kita. Fahassin khuluqi, perbaikilah akhlakku. Tetapi jamaah yang Allah muliakan, akan jauh lebih penting bagi kita memperhatikan apa yang tidak tampak di saat sebagian orang melupakannya. Apa itu? Memperbaiki akhlak, memperbaiki hati. Karenanya Nabi mengajarkan satu doa, Allahumma hdi li ahsanil akhlaqi fa innahu la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha fa innahu la yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Doa penting untuk kita hafal, penting untuk kita amalkan. Sekali lagi, banyak memperhatikan wajah, memperhatikan apa yang tampak, tetapi terkadang lupa memperhatikan sesuatu yang tidak tampak. Kebersihan hati, bagusnya hati, dan akhlak. Allahumma ya Allah, Allahumma hdini li ahsanil akhlaq, perbaikilah, tunjukilah kepadaku kepada akhlak yang bagus. Fa innahu la yahdi, tidak ada yang bisa menunjuki akhlak yang baik illa anta, kecuali Engkau. Wasrif anni, palingkan dariku buruknya akhlak. Fa innahu, karena sesungguhnya la yasrifu anni sayyi'aha illa anta, tidak ada yang bisa memalingkan aku dari buruknya akhlak kecuali Engkau ya Allah. Jamaah yang Allah muliakan, wajah bisa menggambarkan kepribadian seseorang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau senang, ketika beliau bahagia, tampak dari wajahnya. Bahkan
ketika juga beliau tidak menyukai satu perkara, tidak senang pada satu perkara, itu juga tampak dari wajahnya. Demikian juga ya ibadallah, ahli ibadah, orang yang rajin beribadah, itu juga bisa tampak dari wajahnya. Allah katakan dalam Quran akhir surah Al-Fatah, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'ul kuffar ruhama'u bainahum. Muhammad adalah Rasul Allah dan orang-orang yang bersamanya tegas kepada orang kafir dan berkasih sayang di antara mereka. Simahum fi wujuhim min atharis sujud. Tampak, ya, engkau akan lihat dari wajah mereka min atharis sujud, dari bekas sujud mereka. Kelihatan dari wajah mereka mana ahli ibadah, mana yang malas, mana yang meninggalkan ibadah. Itu bisa sepintas tampak dari wajah seseorang ya ibadallah. Atharis sujud. Ulama tafsir menjelaskan ibadah itu mencerahkan, menghadirkan cahaya. Nabi juga katakan dalam hadis yang lain, as-salatu nurun was-sadaqatu burhanun was-sabru dhiyaun. Salat itu adalah cahaya. Orang yang rajin salat, wajahnya akan bercahaya. Yang barangkali mohon maaf mungkin dia agak hitam, tetapi dengan dia rajin ibadah, dengan dia rajin wudu, dia rajin salat, ada pancaran cahaya di wajahnya. Makna yang lain dari bekas ibadah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di pagi hari itu kelihatan kelelahan di wajahnya. Ketika matahari sudah keluar, para sahabat sudah bisa saling mengetahui, kelihatan kelelahan di wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab panjangnya salat malam beliau. Beliau di pagi hari tampak lelah karena salat malamnya sangat panjang. Beliau dalam salat malam membaca Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, satu malam, satu salat malam. Tentu itu tidak setiap malam beliau lakukan ya ibadah Allah. Sehingga di pagi hari tampak wajah beliau kelelahan. Pun demikian dengan orang kafir. Orang-orang kafir yang tidak menyukai apa yang menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala, dhalla wajhu muswaddah, wajahnya akan cemberut ketika dibacakan Quran, diperdengarkan ayat-ayat Al-Quran kepada mereka, tampak mereka tidak suka, itu dari wajahnya. Dan ada orang saat itu ketika istrinya hamil, dia berharap agar yang keluar atau yang dilahirkan anak laki-laki, ternyata yang lahir anak perempuan. Dhalla wajhuhu muswaddah, sehingga wajahnya berubah cemberut karena ketidaksukaan dia kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Itu keadaan wajah di dunia. Pun demikian di hari akhir ya ibadah Allah. Wajah-wajah kita ini dan wajah-wajah para pendosa, wajah-wajah orang kafir akan dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dapat kita lihat dalam Quran Ali Imran 106 107. Bagaimana keadaan wajah orang kafir, wajah orang beriman nanti di hari akhir. Allah katakan, yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Pada hari itu, yakni hari akhir, ada wajah yang putih, bersih. Pada saat yang sama, ada wajah yang hitam, gelap.
Orang-orang yang wajahnya hitam, mereka itu akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang barangkali dulu waktu di dunia dia jaga rawatnya, dia jaga wajahnya. Apalagi perempuan barangkali ya, dia memakai bedak atau sejenisnya sehingga tampak sangat putih wajahnya. Tapi belum tentu wajah itu akan putih di hari akhir. Bisa jadi akan hitam gelap. Bagaimana para ulama menafsirkan wajah yang hitam dan wajah yang gelap? Imam Al-Qurtubi menjelaskan di dalam kitabnya At-Tadhkiratu fi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah, wajah yang putih itu adalah wajahnya Ahlus Sunnati wal Jamaati. Wajahnya orang-orang yang berpegang kepada sunnah Nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajahnya akan putih bersih. Orang-orang yang mengamalkan sunnah, orang-orang yang tamassuk, berpegang teguh kepada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi zaman sekarang penuh fitnah, memegang sunnah, teguh di atas sunnah itu seperti memegang bara api, ya ibadallah. Berat. Addu 'alaiha bin nawadij, gigit sunnah itu dengan gigi gerahammu, karena dia akan mudah lepas di tengah hembusan fitnah yang luar biasa. Fitnah dari orang kafir, belum lagi barangkali fitnah dari internal yang gampang memfitnah dan sebagainya. Jamaah yang Allah muliakan, kita perhatikan wajah kita, istri kita perhatikan wajah kita, tetapi jangan sampai lupa akan wajah di hari akhir nanti. Bagaimana dengan wajah yang hitam? Fa ammal ladzina suwaddat, adapun yang hitam itu, kata Imam Qurtubi, itu adalah wajahnya ahlul bid'ah wal ahwa. Itu wajahnya ahlul bid'ah dan orang-orang yang mengikuti nafsunya. Oleh sebab itu, ya ibadallah, kita ini punya nafsu, harus diatur, harus diredam. Bahkan Nabi sendiri, Nabi kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari hawa nafsu yang tidak benar. Sebab jika dia tidak dijaga dengan baik, bisa-bisa bukan hanya menghantar kepada perbuatan dosa. Innan nafsa la ammaratun bisu, hawa nafsu yang tidak dijaga bisa mengarah kepada dosa. Tetapi lebih dari itu, ya ibadah Allah, apa? Nafsu yang tidak diarahkan kepada jalan yang benar, bisa-bisa dia menjadi Tuhan. Wa minan nasi may yattakhidhu ilahahu hawa. Ada di antara manusia yang menjadikan nafsunya, hawanya sebagai Tuhan, ya ibadah Allah. Nabi berdoa kepada Allah, Allahumma jannibni munkaratil akhlaq wal ahwa wal a'mal wal adwa. Ini doa Nabi. Setiap saat beliau minta kepada Allah, Allahumma jannibni, ya Allah, jauhi aku dari yang pertama munkaratil akhlaq, akhlak yang tercela, wal ahwa, hawa nafsu yang menggiring pada perbuatan dosa, wal a'mal, amal yang tidak benar, syirik, bid'ah, riba, mencuri dan seterusnya. Ini amal yang tidak benar. Wal adwa, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari penyakit-penyakit keras. Maka doa ini menjadi penting kita hafal, ya. Barangkali terutama bagi orang yang sudah berumur 50 tahun ke atas, berharap kepada Allah agar dia tetap sehat, terjaga dari penyakit-penyakit keras. Ini diantara doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Orang yang wajahnya hitam itu adalah mereka yang mengikuti nafsunya. Termasuk apa? Nafsu akan dunia, tidak puas terhadap dunia. Dan ini penyakit. Bahkan dalam doa yang lain Nabi juga sampaikan kepada Allah apa? Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha, wa min nafsin la tashba, wa min ilmin la yanfa, wa min da'watin la yustajabu laha, wa a'udzubika min haula'il arba'. Ini doa Nabi yang kedua.
Aku berlindung kepadamu ya Allah dari hati yang tidak takut kepadamu, dari nafsu yang tidak puas terhadap dunia. Dan ini penyakit. Ini penyakit ya ibadah Allah, tidak puas terhadap dunia. Satu pingin dua, dua dan seterusnya. Kalau istri sih nggak apa-apa, nggak puas satu sampai punya 4, bagus. Tapi terhadap yang lain kita harus meredam nafsu kita. Wa min ilmin la yanfa', dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min da'watin la yustajabulah, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat dan doa yang tidak mustajab. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari keempat perkara ini. Orang-orang yang menahan nafsunya, bukan hanya wajahnya putih, tetapi Allah masukkan dia ke syurga. Fa amman khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Kata Allah, orang yang takut kepada Allah, terutama saat dia dalam keadaan sendiri. Kalau takut kepada Allah di tengah orang banyak itu biasa, tapi takut kepada Allah saat enggak ada orang, hanya kita dengan Allah, itulah takut yang sebenarnya. Wa nahan nafsa 'anil hawa, dan dia menahan nafsunya dari hawa yang menggiring dia pada perbuatan dosa. Apa keutamaannya? Fa innal jannata hiyal ma'wa, baginya surga tinggi, kata Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mukanya gelap hitam adalah mereka yang mengikuti nafsunya. Siapa lagi, kata Imam Qurtubi, yang wajahnya akan gelap nanti di hari akhir? Orang munafik, gelap wajahnya. Munafik itu kata ulama ada dua, ada munafik besar, ada munafik kecil. Apa munafik besar? Munafik kecil itu adalah yakhruju minal millah, yang mengeluarkan orang dari Islam. Dia sebenarnya orang kafir, ya, dia kafir, tapi benci hatinya kepada Islam, tidak senang kalau Islam berkembang, ya. Dia benci kepada orang-orang yang mengamalkan Islam. Ini munafik sudah kafir. Ada munafik kecil, tidak mengeluarkan dia dari Islam, tapi dia sudah menjadi orang munafik. Dan ini ciri-cirinya apa? Pertama, malas berzikir. Zikir sesudah sholat, zikir pagi petang, malas. Ini termasuk munafik ya ibadah Allah. Makanya ulama ketika membahas kenapa orang beriman ini harus banyak berzikir, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Kita disuruh banyak berzikir oleh Allah. Kenapa? Yang sedikit berzikir itu orang munafik. Orang beriman itu banyak zikir. Innal munafiqin yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Orang munafik itu kerjanya nipu Allah. Allah enggak bisa ditipu. Tipuan kembali ke diri mereka sendiri. Apa ciri orang munafik? Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Ketika mereka salat malas. Wala yadhkuruna Allah illa qalila. Mereka zikir tapi sedikit zikirnya. Maka nasihat buat saya, buat kita semua, hendaklah kita senantiasa menjaga zikir. Setiap selesai salat, zikir pagi petang, bahkan fi kulli ahyanin, di setiap keadaan ada zikirnya. Masuk lift ada zikirnya, ya, naik kendaraan ada zikirnya, ketemu jalan mendaki ada zikirnya, jalanan turunan semua ada zikirnya ya ibadah Allah. Agar apa? Agar kita tidak menjadi orang munafik. Semua ada zikirnya, ya. Maka beli buku zikir dan wirid atau doa dan wirid Quran Sunnah, tulis oleh Ustazun Al-Fadil Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah. Bukunya tebal, bagus untuk kita miliki. Semua zikir yang ada di Quran, yang pernah dibaca oleh Nabi, ada semua di situ zikirnya. Zikir pakai baju, zikir melepas baju, sampai zikir mendatangi istri, ada zikirnya. Ya, ada zikirnya, semua ada zikirnya. Ya, kenapa? Orang yang malas berzikir itu ada indikasi kemunafikan pada dirinya. Apalagi tanda orang munafik? Tanda orang munafik malas salat dan mohon maaf sering masbuk, bukan masbuk tapi sering masbuk.
Makanya Rasulullah SAW mensyaratkan. Apa kata Nabi? Man adraka takbiratal ihram 40 yawman. Barang siapa yang mendapatkan takbiratul ihram bersama imam 40 hari. Artinya apa? Selama 40 hari dia salat berjamaah, sebelum imam Allahu Akbar dia sudah berdiri di dalam shaf. Apa keutamaannya? Ini kata Nabi, hadis riwayat Imam Tirmizi. Tuktabu lahu bara'atan, akan diselamatkan dia dari dua perkara. Apa itu? Bara'atun minan nifaq wa bara'atun minan nar. Allah selamatkan dia dari sifat munafik dan Allah selamatkan dia dari api neraka 40 hari, dan ini berat, ya. Kalaulah bukan 40 hari, paling tidak kita semua jangan sering terlambat, ya. Jangan sering masbuk, ya. 40 hari rasanya sangat berat. Coba kita 1 hari bagaimana tidak masbuk. Kalau bisa 1 hari 2 hari sampai 1 pekan. 1 pekan kita tidak pernah masbuk. Laki-laki, kalau perempuan tidak, karena dia sholat di rumah. Dan ini butuh perjuangan, ya. Dan orang munafik, ya, munafik kecil bukan munafik besar, itu dia meninggalkan sholat berjamaah dan meremehkan, ya, sholat tepat pada waktu. Apa kata Imam Qurtubi lagi? Orang yang wajahnya hitam, al-murtaddin, orang-orang yang murtad di dalam agama. Dia mati dalam keadaan kafir, lepas imannya. Kita tidak boleh aman, Bapak Ibu. Gak mungkin saya murtad, tidak mungkin keluar iman dari saya, gak mungkin. Ya, itu jangan terjadi pada diri kita, ya. Mu'az bin Jabal, Pak. Mu'az bin Jabal, sahabat kurus. Apa yang terjadi? Kalau betisnya ini ditimbang, Pak, itu lebih berat dari gunung Uhud. Iman yang luar biasa. Tapi apa yang dia takutkan? Dia takut iman lepas darinya. Dia takut meninggal dalam keadaan tidak beriman kepada Allah. Apalagi saya, apalagi kita. Maka setiap hari dia doa kepada Allah. Apa doa yang dia baca kepada Allah? Allahumma inni as'aluka imanan la yartaddu wa na'iman la yanfadu wa murafaqata nabiyyika fi jannatil khuldi. Itu doa Mu'az bin Jabal, setiap hari dia minta kepada Allah. Sudah ada 3 doa yang saya sampaikan, mudah-mudahan kita semua menghafalnya. Ya Allah, aku memohon kepadamu dari, ya, aku meminta kepadamu, yang pertama, jangan sampai imanku lepas dariku, ya Allah. Aku meminta kepadamu, ya Allah, apa? Nikmat itu selalu ada pada diriku, ya Allah, terutama nikmat ibadah. Dan yang terakhir, aku minta kepadamu, ya Allah, dari semoga aku bisa menemani nabimu di surga, ya. Itu model atau keadaan wajah pertama di hari akhir. Keadaan yang kedua, ada wajah yang cerah, gembira, dan ada wajah yang muram. Wajah yang ketiga, ada wajah yang bersih, ada wajah yang berdebu. Yang keempat, ada wajah yang senang dan ada wajah yang jat. Apa? Dia berjalan, kakinya ke atas, tetapi wajahnya ke bawah. Dia berjalan bertumpu ke wajah menuju neraka. Seperti apa penjelasannya? Mudah-mudahan ada waktu bisa kita bahas di kesempatan yang lain. Jadi ada baru satu model wajah, baru satu keadaan wajah yang kita bahas, ya, karena waktu kita terbatas. Sekali lagi mudah-mudahan bisa kita sampaikan di kesempatan yang lain. Barakallahu fikum, mohon banyak maaf. Subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.